guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Kabil. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Sanjay Gupta dan dibintangi oleh Kritik Roshan sebagai Rohan dan Yami Gautam sebagai Supriya. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu, karena film ini berisi konten full spoiler. Film Kabil ini menceritakan tentang pembalasan dendam pria buta atas pemerkosaan dan pembunuhan kekasihnya. Untuk kelanjutan kisahnya, mari kita simak alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sosok Rohan. Ia adalah seorang pria buta, akan tetapi itu tidak menjadikan alasannya untuk menjadi seorang yang lemah. Karena meskipun ia memiliki kekurangan, ia sangat cerdas dalam segala bidang, terutama meniru suara orang lain, karena ia juga berprofesi sebagai seorang pengisi suara. Suatu hari, ia diajak oleh temannya yang bernama Zafar ke sebuah kafe. Di sana, ia memperkenalkan Rohan kepada Supriya. Ia juga merupakan gadis buta. Dari perkenalan tersebut, akhirnya Rohan dan Supriya semakin dekat. Bahkan mereka pun menjalin hubungan dan pada akhirnya mereka pun berlanjut ke jenjang pernikahan. Di suatu malam, Rohan dan Supriya makan malam di sebuah restoran. Meskipun mereka adalah pasangan yang tunanetra, akan tetapi mereka terlihat sangat bahagia. Kemudian sepulangnya dari restoran, mereka bertemu dengan Amit dan Wasim yang merupakan tetangga Rohan dan Supriya. Di sana, Amit dan Wasim yang sedang dalam keadaan mabuk, mereka mengganggu Rohan dan Supriya. Kemudian Supriya meminta tolong kepada penduduk di sekitarnya. Akan tetapi Amit dan Wasim sudah tidak ada di sana. Keesokan harinya Rohan berangkat kerja. Setelah itu Amit dan Wasim mendatangi rumah Rohan dan Supriya. Di sana Amit dan Wasim memperkosa Supriya. Singkat cerita, di saat Rohan pulang ke rumah, di sana ia sudah mendapati istrinya yang dalam keadaan mulut tertutup dan tangan terikat. Mengetahui kejadian itu, Rohan pun sangat sedih. Kemudian, ketua polisi yang bernama Inspektur Kabay meminta Rohan dan Supriya melakukan pengecekan medis sebagai bukti. Kemudian, mereka berencana untuk pergi ke klinik. Ketika dalam perjalanan menuju klinik, mereka berdua diculik oleh anak buah Amit. Mereka berdua disandra di dalam gudang dalam waktu 36 jam. Setelah itu mereka pun dilepaskan. Akan tetapi bukti medis untuk laporan pemerkosaannya telah melebihi batas waktu, yaitu 1 kali 24 jam. Kemudian mereka melaporkan kembali kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Akan tetapi di sana salah satu anggota kepolisian yang bernama Kop malah menuduh keduanya membuat laporan palsu. Dengan penuh kekecewaan, mereka pun kembali pulang. Setelah itu, Supriya berusaha untuk kembali hidup seperti biasanya. Akan tetapi, Rohan berubah menjadi dingin dan pendiam. Hal itu membuat Supriya semakin sedih. Suatu hari, ketika Rohan menyadari perbuatannya dan hendak meminta maaf, ia mendapati istrinya yang telah bunuh diri tergantung di dalam kamar. Hal tersebut membuat Rohan semakin sedih dan hancur. Setelah itu, Madparo yang merupakan kakak Amit, ia meminta Rohan agar tidak membuka aib adiknya. Bahkan ia mengancam Rohan agar tidak memberitahukan masalah tersebut kepada media atau orang-orang koloni. Kemudian Rohan menemukan sebuah surat dari Supriya yang ditulis dalam braille. Surat tersebut berisi kesedihan Supriya. Ia juga bercerita bahwa ia telah diperkosa kembali oleh Amit dan Wasim. Dan karena hal tersebut ia mengakhiri hidupnya. Hati Rohan semakin hancur. Ia pun berubah dan penuh dengan rasa dendam. Bahkan kebutaan tak menjadi penghalangnya untuk membalaskan dendam. Di suatu hari, ia pun mendatangi kantor polisi.
Ia meminta bantuan kepada Inspektur KB. Akan tetapi, Inspektur tetap saja mengabaikan laporan Rohan. Kemudian, Rohan berkata bahwa ia tidak membutuhkan bantuan pihak kepolisian. Ia juga mengisyaratkan kepada Inspektur KB bahwa ia akan balas dendam. Dan ia juga berkata bahwa jika benar ia membalaskan dendam, hukum tidak akan dapat membuktikannya. Karena ia hanyalah seorang pria yang buta. Target pertamanya adalah Wasim. Rohan pun menelpon Wasim. Dengan keahliannya ia meniru suara Amit. Ia meminta Wasim untuk menemuinya di suatu tempat. Kemudian Wasim mendatangi tempat tersebut. Di sana ia pun melakukan aksi balas dendamnya. Dan akhirnya Rohan berhasil membunuh Wasim dengan cara menggantungnya. Kemudian ia menaruh sapu tangan milik Amit di pundak Wasim. Setelah kematian Wasim, Inspektur KB mendatangi rumah Rohan. Ia bertanya mengenai hal tersebut karena Inspektur KB curiga bahwa itu adalah salah satu perbuatan balas dendam Rohan. Rohan pun berkata bahwa apa yang bisa ia perbuat dengan kebutaannya tersebut. Kemudian Inspektur KB meninggalkannya. Pembalasan dendam pun masih berlanjut. Kini target keduanya adalah Amit. Ia menelpon Amit dengan menyamar sebagai orang lain. Rohan berkata bahwa ia akan memberitahukan pembunuh Wasim. Rohan pun mengajak Amit bertemu di sebuah gudang yang dulu ia dan Supriya pernah disekap olehnya. Singkat cerita, Rohan pun sudah menunggu Amit di gudang. Saat ia memukul Amit, ternyata Amit menggunakan sebuah helm. Kemudian terjadilah baku hantam antara keduanya. Setelah Rohan berhasil mengalahkan Amit, ia pun mengikatnya. Lalu Rohan menelpon Madvaro dengan menyamar sebagai Amit. Ia memintanya untuk datang ke gudang dan menyelamatkan adiknya Amit. Rohan pun membuat jebakan untuk Madvaro. Ia menyalakan sebuah lilin di belakang pintu, kemudian menumpahkan banyak minyak di sana. Tak lama Madvaro mendatangi gudang tersebut. Ia mencoba menolong Amit dengan mendobrak pintu gudang. Akan tetapi gudang pun meledak. Setelah kematian Amit dan Wasim, Inspektur KB mencurigai Rohan. Ia pun menjadikan Rohan sebagai tahanan rumah. Dan ternyata Inspektur KB sebenarnya tahu apa yang menimpa Supriya. Ia sengaja mengabaikan laporannya karena ia sudah menerima suap dari Madvaro. Dengan bantuan temannya Jafar dan seorang bocil, akhirnya Rohan bisa kabur dari rumah dan membalaskan dendamnya kembali. Ia pun menelpon Madvaro. Dengan keadaan emosi karena kematian Amit, Madvaro pun menemui Rohan. Ia menemuinya di bangunan rumah yang tadinya akan ditempati oleh Rohan dan Supriya. Kemudian terjadilah baku hantam. Akhirnya Rohan membunuh Madvaro dengan cara menjatuhkannya dari bangunan tersebut, dan kematian Madvaro terlihat seolah-olah bunuh diri. Kemudian Inspektur KB mendatangi Rohan kembali. Ia bertanya bagaimana cara ia membunuh Amit, Wasim, dan Madvaro. Ia pun mengancam Rohan bahwa jika ia mendapatkan bukti, ia akan memenjarakan Rohan. Kemudian ia pun mendatangi telepon umum yang sering Rohan gunakan untuk menelpon korban-korbannya. Ia menunjukkan foto Rohan dan bertanya kepada penjaga telepon umum tersebut.
Akan tetapi penjaga tersebut juga adalah seorang tunanetra. Jadi Inspektur KB tidak mempunyai bukti apapun dan tidak bisa menahan Rohan. Di akhir film, Rohan pun melepaskan Abu Supriya ke laut. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.